حي على الفلاح. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa ba'd. Para hadirin jamaah salat subuh Masjid Al-Falah yang saya muliakan. Alhamdulillah di pagi hari ini kita bisa bertemu dimulai dengan salat berjamaah yang kemudian dilanjutkan dengan kajian kitab Al-Kabair, kajian rutin setiap Ahad pekan kedua. Kita saat ini sudah memasuki dosa besar yang ke-67, al-mutaffif fi waznihi wa kailihi. Orang yang mengurangi takaran, timbangan dan semacamnya. Jadi perbuatan mengurangi timbangan, takaran ini termasuk dosa besar yang digolongkan sebagai dosa-dosa yang sifatnya zalim kepada manusia. Dosa besar ini ancamannya, larangannya terdapat salah satunya di dalam surat Al-Mutaffifin ayat yang pertama. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wailul lil mutaffifin." Wailul lil mutaffifin. Celaka, wailun. Celaka atau syiddatu azab, keras azab bagi, atau maknanya lembah di neraka jahanam. Itu makna-makna dari kata wailun. Wail itu bisa artinya celaka, kebinasaan, juga bisa berarti syiddatu azab, azab yang sangat pedih, juga bisa berarti wadin fi jahannam, lembah di neraka jahannam. Ya. Dan semua makna itu tidak bertolak belakang tapi saling terkait. Kalau orang dikatakan oleh Allah celaka, pasti tempatnya di neraka. Gak mungkin Allah katakan dia celaka tempatnya di surga. Kalau orang ditempatkan di neraka, pasti dia manusia yang paling celaka. Wailun, celaka. Bagi siapa ya Allah? Lil mutaffifin. Bagi para mutaffif. Siapa mereka? Alladzina idza iktalu 'alan nasi yastawfun. Wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Mereka adalah orang-orang yang jika meminta timbangan dari manusia,
meminta agar barang-barang mereka, dagangan mereka, pembelian mereka ditimbang. Mereka minta ditimbang secara penuh. Ditimbang dengan betul-betul tepat, tidak ada yang berkurang sedikit pun. Kalau menuntut haknya, dia minta sempurna. Tidak boleh ada yang berkurang sedikit pun. Alladzina idza iktalu 'alan nasi yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Namun mereka adalah orang-orang yang kalau menimbang untuk orang lain, apa yang mereka lakukan? Yukhsirun, mereka kurangi. Jadi kalau dirinya dia meminta orang lain untuk memenuhi haknya. Haknya harus dipenuhi tanpa ada yang berkurang sedikit pun. Namun kalau menyangkut orang lain, dia tidak peduli sekalipun dia harus mengurangi haknya orang. Itu ciri manusia yang celaka. Ciri manusia yang masiruhu, tempat kembalinya itu adalah neraka. Siapa yang celaka akan digiring kemana? Ke neraka. Lalu Allah Subhanahu wa ta'ala melanjutkan, ala yadhunnu ulaika annahum mab'utsun liyaumin azim yauma yakumun nasu lirabbil alamin. Allah mengingatkan mereka, orang-orang yang berperilaku mutaffif ini, mengurangi timbangan, mengurangi takaran. Apakah mereka tidak mengira bahwasannya mereka itu akan dibangkitkan di hari yang sangat dahsyat, di hari yang sangat menakutkan? Manusia akan dihadapkan di hadapan Allah. Manusia akan dihisab. Dan tidak ada seorang pun yang akan membelanya. Seandainya mereka tahu peristiwa yang akan terjadi, dan seandainya mereka merasakan, demi Allah, kata Allah, mereka tidak akan mengurangi timbangan. Terlalu berani menukar kenyamanan di akhirat dengan kenyamanan di dunia. Orang berperilaku seperti itu kan ingin mendapatkan keuntungan. Ingin mendapatkan kelebihan, sehingga dia untung. Sehingga dia mendapatkan harta yang lebih. Dia merasa itu keuntungan, kata Allah tidak. Itu kerugian, itu kecelakaan, dan itu penyebab Anda mendapatkan penderitaan. Ini ayat yang seharusnya terus-menerus disampaikan, disosialisasikan di mimbar-mimbar Jumat kita, termasuk mimbar-mimbar di mana manusia berkumpul. Kenapa? Karena perilaku tatfif, mutaffif ini banyak sekali, Pak. Dan dikiaskan, dianalogikan dengan perilaku mutaffif ini siapa? Ya semua orang yang menuntut haknya secara penuh tapi kewajibannya dilalaikan. Siapa mereka? Pekerja menuntut gajinya dibayar penuh tapi masuknya telat. Korupsi waktu.
Hati-hati Pak, kita jangan-jangan kita sudah masuk mutaffif walaupun kita tidak dagang. Gaji minta penuh, tapi kerja asal-asalan. Gaji minta penuh, tapi masuk telat pulang cepat. Mutaffif itu. Kalau gajinya nggak mau kurang Rp1 nggak boleh. Oh, bisa bertengkar. Tapi waktu-waktu kerjanya, ya dia korupsi. Hati-hati. Jadi perilaku mutaffif ini tidak hanya dalam urusan timbang menimbang. Seluruh sikap perbuatan di mana kita menuntut hak secara penuh tapi melalaikan kewajiban, kita termasuk orang yang mengurangi timbangan. Di dalam hadis yang diriwayatkan dari Abdullah bin Abbas, beliau berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khamsun bi khamsin, kata Nabi. Khamsun bi khamsin. 5 balasan untuk 5 perbuatan. 5 balasan untuk 5 perbuatan. Kalau ada 5 perbuatan ini, maka akan muncul balasan. Yang pertama, kemudian qalu ya Rasulullah, wa ma khamsun bi khamsin. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, apa 5 balasan untuk 5 perbuatan tersebut? Yang pertama, kata Nabi menjawab, ma naqadha qaumun al-ahda illa sallatallahu alaihim aduwahum. Tidaklah suatu kaum, mereka banyak mengingkari janji, mereka mengkhianati perjanjian-perjanjian, kecuali Allah hukum mereka dengan apa? Mereka akan dikuasai oleh musuh mereka. Wa ma hakamu bighairi ma anzalallah illa fasha fihimul faqr. Dan tidaklah manusia berhukum dengan hukum selain Allah, kecuali Allah akan berikan mereka bencana berupa kefakiran. Wa ma dhaharat fihimul fahishah. Dan tidaklah menyebar di tengah-tengah masyarakat al-fahishah, perbuatan zina, illa anzalallahu bihim ta'un. Kecuali Allah akan turunkan penyakit ta'un, yakni penyakit yang mematikan. Wala taffaful kaila illa muni'un nabat wa ukhidhu bis-sinin. Dan tidaklah mereka, manusia itu, ketika sudah mengurangi timbangan, kecuali Allah akan tahan. Tumbuh-tumbuhan itu tumbuh, dan mereka akan diazab, diuji dengan paceklik. Wala mana'uz zakah, dan tidaklah mereka menahan diri dari mengeluarkan zakat, kecuali Allah akan tahan hujan itu untuk tidak turun. Dan Allah turunkan hujan, Allah tumbuhkan tumbuhan. Kalaupun Allah turunkan hujan, Allah tumbuhkan tumbuhan, itu bukan karena manusia, tapi karena Allah sayang dengan hewannya. Ma'asyiral muslimin a'azzallahu ayyakum, hadis Abdullah bin Abbas ini memberikan peringatan kepada kita bahwa perilaku-perilaku buruk kita itu ada konsekuensinya. Tidaklah bencana, musibah, kecuali dari perilaku-perilaku buruk kita. Melanggar perjanjian, membuang hukum Allah, berperilaku buruk, perzinaan merajalela, zakat-zakat
tidak dikeluarkan. Yang di situ ada hak-hak manusia, ada hak-hak fukara, ada hak-hak al-masakin. Timbangan-timbangan dicurangi. Betapa banyak manusia-manusia, Pak, yang diberi amanah untuk mengurus pembangunan. Ada semen yang dikurangi. Ada pasir yang dikurangi. Dana-dana disunat. Dana-dana diambil. Ya Allah. Semua ikhwani fillah pasti akan berdampak kepada kita semua. Dan hadis Abdullah bin Abbas ini juga secara tidak langsung mendorong kita untuk menutup pintu-pintu datangnya azab. Kita semua. Karena yang namanya kemaksiatan, kezaliman itu akan membuka azab, akan membuka pintu-pintu keburukan bagi manusia. Perzinaan. Di dalam hadis yang sahih, perzinaan itu salah satu hukuman dari Allah. Allah akan menyebarkan, Allah akan uji, Allah akan azab mereka dengan penyakit-penyakit yang sebelumnya tidak mereka kenal. Dan kalau perzinaan merajalela, kezaliman merajalela, tidak ada yang menghentikan, maka azab itu turun akan mengenai siapapun. Hanya di hari kiamat ketika dibangkitkan baru dipisah orang saleh dengan orang taleh. Namun ketika azab itu turun, merata mengenai siapapun. Kapan itu terjadi? Kalau kemungkaran dibiarkan. Maka di sini kita harus berperan aktif, Pak, untuk menutup pintu-pintu keburukan itu. Di mana posisi kita, jadikan posisi kita sebagai sarana untuk menutup, bukan justru membuka pintu kezaliman, bukan justru membuka pintu kemaksiatan. Semua bertanggung jawab karena tugas dakwah itu tugas bagi setiap orang Islam. Sesuai dengan kemampuan. Sesuai dengan kapasitasnya. Minimal kita wajib berdakwah di mana? Keluarga kita. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Ma'asyiral muslimin, a'azzallahu ayyakum. Kata Al-Imam Al-Zahabi rahimahullah sebagai penutup, beliau mengatakan mutaffif ini darbun, ya, salah satu contoh atau salah satu bagian dari pencurian dan pengkhianatan. Di dalam dosa ini ada apa? Perilaku mencuri. Mencuri siapa, Pak? Mencuri haknya orang. Dia ambil sebagian. Ketika menimbang dikurangi. Ini juga seperti siapa? Yang suka menyunat-nyunat. Nyunat apa? Nyunat dana. Yang dia ambil bukan haknya. Yang dia ambil itu haknya orang. Di sini ada bagian, di sini ada darbun. Ada unsur pencurian, juga ada unsur pengkhianatan. Apa hubungannya dengan pengkhianatan, Pak? Kira-kira apa, Pak? Orang yang mengurangi itu orang yang berkhianat. Hah? Apa, Pak? Kenapa? Mengecewakan hatinya orang-orang. Iya. Apalagi, Pak? Ini kok dibilang khianat itu. Itu perilaku seperti itu, perilaku khianat. Kata Imam Zahabi ini termasuk bagian dari pengkhianatan. Ya, khianat itu terkait dengan apa? Kepercayaan. Ya. Orang beli sama kita, dia percaya dengan kita, Pak. Dia percaya. Apalagi kita ini muka-muka polos. Muka-muka baik.
orang semakin percaya. Apalagi kopiaan, Mbak. Koploan. Bajunya baju takwo. Ternyata maling. Khianat dia. Wajah dan perilakunya tidak cocok. Profil dohirnya, profil yang nampak dengan perilakunya tidak cocok. Bujui wong. Orang percaya dan kepercayaan ini kita telantarkan. Itu khianat. Sama seperti kita milih orang, sudah percaya dengan orang ini jadi pejabat kita, ngurus kita, ternyata kita gak diurus. Ngurus dirinya sendiri, khianat dia. Merusak kepercayaan, mengabaikan kepercayaan. Termasuk orang-orang yang menimbang. Ya. Bapak diberi jabatan, kita diberi jabatan. Diangkat sebagai pegawai, diangkat sebagai orang yang punya tanggung jawab bekerja. Berarti orang sudah percaya, jangan dikhianati, Pak. Kepercayaan itu jangan dikhianati. Seorang muslim pantang berkhianat. Karena khianat itu sifat dari sifat-sifat orang munafik. Dan itu termasuk kata Imam Az-Zahabi, wa aklul mali bil batil. Termasuk memakan harta dengan cara yang batil. Dia mendapatkan keuntungan, tapi cara dia mendapatkan keuntungan melalui mencuri, berkhianat. Maka itu termasuk memakan harta yang batil, dan kita tahu dampak dari makan makanan yang haram. Itu dampaknya satu, ibadah kita tidak diterima oleh Allah sampai kita bertaubat, termasuk doa-doa kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika doa sudah tertolak, tidak dikabulkan oleh Allah, lalu kita mau bersandar ke siapa? Bumi miliknya Allah. Segala sesuatu ada di tangan Allah. Lalu Allah tidak menerima doa kita, permintaan kita. Kita mau kemana? Itu salah satu dampak dari kita memakan makanan yang haram, dan itu bisa diperoleh dengan cara-cara kita curang, cara-cara kita tidak memenuhi hak-hak orang lain. Wallahu a'lam bissawab. Ini dosa besar yang ke-67. As-sabi'atu was-sittun, yaitu mengurangi timbangan. Ini yang bisa kita sampaikan, insya Allah nanti lanjut pada dosa besar yang ke-68, dan mudah-mudahan dosa besar yang pertama sampai 66 masih diingat. Ya. Ini kalau saya lanjutkan nanti bisa sampai syuruk kalau dosa besar berikutnya. Ini cukup sampai sini. Nah, kalau tidak ada, kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.